ini. Di hari Minggu ini kita kembali berjumpa melalui virtual. Kita akan ibadah memuji Tuhan, membaca firman Tuhan secara online. Ya, apa kabarnya adik-adik? Oh, syukurlah, puji Tuhan, kita semua sehat ya. Tapi masih satu tetap ingat, rajin memakai masker, cuci tangan, dan tetap tinggal di rumah supaya kita semua selalu sehat, terhindar dari virus COVID-19, dan juga tetap semangat. Ya, oke. Kita akan mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita akan menyanyi lagu pembuka kita. Siap ya? 1, 2, 3. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi ini kami dapat mengikuti kebaktian secara online. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami juga berdoa agar virus COVID-19 cepat berlalu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah di gereja secara normal kembali. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersiap menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita mengawalinya dengan berdoa. Mari, satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadirat-Mu, memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kami ingin membaca firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nats Alkitab kita pada minggu ini adalah Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu.
Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. tetapi jawabnya, Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. berfirmanlah Tuhan, Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ya adik-adik, firman Tuhan yang baru kita baca menceritakan tentang bangsa Israel yang melalui perjalanan menuju tanah perjanjian. Sama seperti di masih minggu-minggu yang sebelumnya ya adik-adik, kisah tentang bangsa Israel ini menjadi sangat menarik sekali ketika bangsa Israel, bangsa yang penuh dengan keluhan, bangsa yang keras kepala, bangsa yang seringkali menyakitkan hati Allah. Tetapi Allah yang penuh dengan setia itu selalu memberikan perlindungannya, selalu memberikan berkat dan rahmatnya kepada bangsa Israel. Pun ketika bangsa Israel menyakitkan hati Allah. Buktinya apa? Dengan kemah pertemuan yang dibangun di luar dari kemah bangsa Israel, di mana kemah pertemuan tersebut digunakan oleh Musa untuk bisa bertemu dengan Allah, memohon berkat, memohon petunjuk, memohon pertolongan Tuhan untuk dapat bersikap memimpin bangsa Israel ini untuk bisa sampai ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan. Nah adik-adik, di dalam kemah pertemuan yang dibuat ini memungkinkan Allah untuk bisa berkomunikasi dengan Musa. Musa diberkati, Musa diberikan penyertaan oleh Allah, sehingga Musa dapat membawa bangsa Israel, meskipun bangsa Israel berkeluh kesah, tetapi Musa yang penuh dengan kesabaran, Musa yang penuh dengan rahmat dan berkat Allah itu dengan setia, dengan sabar, masih terus membimbing dan mendampingi bangsa Israel. Adik-adik, Allah yang begitu baik ketika ada perlawanan, ketika ada penolakan dari bangsa Israel, tetapi kasih Allah masih terus menyertai. Allah masih terus memberikan perlindungan bagi bangsa Israel, juga bagi Musa. Musa yang dengan sabar, dengan sukacita masih terus bisa melayani. Belajar dari itu semua, bagaimana adik-adik kita semua juga harus bisa melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Musa, di mana ketika dia dihadapkan pada hal-hal yang sulit,
dia masih terus berharap dan berserah memohon pertolongan dari Tuhan untuk bisa memberikan jalan keluar. Allah yang penuh dengan kasih itu akan selalu memberkati dan menyertai umatnya ketika kita juga meminta pertolongan darinya. Jadi adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan setia menyertai kita. Dan kita pun harus selalu hidup di dalam perlindungan Tuhan. Hidup di dalam jalan Tuhan. Mengucap syukur setiap hari, berdoa setiap hari, membaca firman setiap hari memungkinkan kita untuk bisa semakin dekat dengan Allah dan menjadi anak-anak yang setia kepada Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Lepas dari
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu di ibadah online sekolah minggu ini. Ajar kami ya Bapa untuk terus semangat dalam melayani Tuhan Yesus dan sesama kami. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami sehingga kami dapat berkumpul bersukacita di dalam ibadah online minggu ini. Saat ini kami membawa persembahan ya Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat memuliakan nama-Mu. Selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah online minggu ini. Kiranya Kau berkati kami agar kami dapat mengerti firman yang dibawakan hari ini dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, Kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu